charging me. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serena. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai routing topologi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni konfigurasi routing. Nah, dengan adanya routing di sini, saya akan membuat semua perangkat agar bisa saling berkomunikasi. Di sini, saya akan melakukan routing yang mana terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1, dan server 2. Nah, jadi semua perangkat yang memiliki IP network berbeda itu secara default nggak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, lalu dengan konfigurasi routing ini, kita bisa membuat semua perangkat dapat berkomunikasi. Nah, misalkan kalau saya ping dari server 1 ke server 2, dan sebaliknya itu pasti bisa karena itu satu network. Nah, caranya agar bisa ping, kita coba buka router Debian terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan perintah nano /etc /sysctl.conf. Kita enter. Nah, di sini pada bagian net IPv4 IP forward sama dengan 1, itu tadinya terdapat pagar teman-teman di depannya. Nah, di sini bisa kalian hapus saja untuk keluar dari komen agar bisa konfigurasi ya teman-teman. Nanti jika sudah, kalian bisa simpan saja. Kita ctrl-x. Terus kita masukkan perintah sysctl -p untuk mengaktifkan kembali. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa coba ping dari klien ke semua server. Ping ke server 1 terlebih dahulu. Kita enter. Nah, bisa ya teman-teman. Kita coba ping ke server 2 dengan masukkan IP-nya. Nah, itu juga sudah berhasil. Materi selanjutnya yakni share internet connection. Nah, jadi di sini saya akan membuat router Debian dapat mengakses internet, karena sekarang hanya host OS saja yang bisa diakses oleh internet. Alasan pada router Debian tidak bisa mengakses internet, karena router Debian mengarahnya ke host OS, tidak menggunakan network mode NAT, tapi host only adapter. Nah, sebelum itu, kita harus pastikan dulu tersambung dengan internet ya teman-teman. Caranya, kalian bisa ke control panel, network and internet, network and sharing center. Di sini kalian bisa klik kanan pada bagian wifi, terus properties, lalu kalian bisa sharing ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian allow itu harus dipastikan kalian checklist, terus pada ethernya itu kalian samakan dengan punya kalian masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan Ethernet 2. Jika sudah, kalian bisa oke. Nah, di sini saya menggunakan WiFi karena merupakan sumber internetnya. Jadi, saya akan membuat router mendapatkan internet melalui sumber internetnya, yaitu interface WiFi, dan nanti otomatis jika kalian melakukan share internet, IP-nya akan berubah. Kalian bisa cek di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat, lah nanti otomatis IP-nya akan berubah, yang tadinya .56 akan berubah menjadi .137. Lalu saya akan coba cek konfigurasinya sudah terganti atau belum. Kita bisa masuk ke router Debian. Kita cek dengan IPA. Nah, bisa dilihat di sini IP punya saya sudah terubah ya teman-teman. Sudah berubah menjadi 192.168.137.10/24. Nah, jika punya kalian belum terubah, kalian bisa masukkan perintah nano /etc /network /interface interfaces. Kalian enter.
Nah, di sini itu bisa kalian ubah secara manual pada bagian IP dari pada bagian IP dari npost 3 tadi. Nah, jika sudah, kalian bisa simpan saja. Kita ctrl-x, lalu kita masukkan perintah sistem ctl. Sistem ctl, restart networking untuk mengapply ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa langsung coba ping IP terbarunya. Ping 192.168.137.10. Kita enter, apakah bisa? Nah, berhasil ya teman-teman. Terus kita coba ping 88, apakah bisa? Kita enter. Nah, juga berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yakni konfigurasi NAT. Nah, jadi NAT adalah Network Address Translation yang digunakan untuk menerjemahkan atau mengubah IP private menjadi IP public ataupun sebaliknya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi NAT yang dapat membuat ketiga VM ini bisa terhubung ke internet. Kita bisa cek dulu apakah bisa ping 88 di klien. Coba ping 88. Nah, untuk itu kita harus menginstal IP tablesnya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita ke router dulu, lalu masukkan perintah apt min cd-room add. Nah, ini itu untuk mengemount sebuah file agar bisa menginstal sebuah fitur ataupun tools. Kita bisa enter. Kalian bisa masukkan file ISO-nya dulu pada bagian DVD di bawah ini. Kalian bisa klik kanan, lalu klik file yang sesuai dengan VM-nya. Jika sudah, nanti bisa kalian masukkan perintah Y. Nah, berikutnya kita bisa masukkan perintah apt min cat install IP tables. Apt min cat install IP tables. Lalu masukkan perintah IP tables min t NAT min a post routing min o npost 3 min j mas squared. Lalu kita enter untuk konfigurasi ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa coba ping 88 di klien dan kedua servernya. Apakah sudah bisa? Coba lagi dengan ping 88. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita cek juga pada server 1 dan server 2-nya. Apakah sudah bisa ping 88? Pada server 1 kita bisa ping 88. Dan pada server 2-nya juga bisa ping 88. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yakni konfigurasi NAT permanen. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen. Karena jika hanya melakukan konfigurasi dengan NAT biasa, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Kita coba cek dulu. Dari router Debian, kita coba cek ping 88 apakah masih bisa. Nah, ini masih bisa ya teman-teman.
Misal hanya menggunakan NAT biasa, maka saat VM ini dimatikan dan running lagi, maka nanti NAT-nya nggak bisa berfungsi. Berbeda dengan menggunakan NAT permanen. Dia akan tetap menggunakan server dan klien dapat mengakses internet. Nah, di sini kita akan membuat directory terlebih dahulu dengan perintah mkdir /etc/iptables. Enter. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat direktorinya ya teman-teman. Kita skip saja dan langsung masuk ke perintah berikutnya, yakni saya akan masukkan perintah iptables -save /etc/iptables /rules.v4. Nah, di sini itu perintahnya untuk menyimpan konfigurasi NAT ke direktori iptables yang barusan tadi dibuat ya teman-teman. Bisa enter. Nah, lalu kita bisa masukkan perintah chat /etc/iptables /rules.v4 untuk mengecek. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan perintah nano /etc/apt/source.list. list untuk konfigurasi. Kita enter. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan untuk bagian repositori seperti ini. Jika punya kalian masih kosong repositorinya, bisa ditambahkan seperti punya saya di sini. Saya menggunakan org yang debian.bookworm karena saya nggak bisa menggunakan Cartolo. Jika sudah, kita bisa simpan ctrl-x. Jika sudah terkonfigurasi, bisa pastikan dengan cat /etc/apt/sort.list. Terus enter. Lalu masukkan perintah apt update. Kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan perintah apt install iptables min persistent untuk menginstal iptables-nya ya. Kita enter. Jadi, fungsinya ini adalah untuk mengaktifkan konfigurasi yang sudah disimpan di direktori iptables sebelumnya. Nah, di sini kita coba ping 88. Oke, bisa ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yakni fix IP address Debian router dan server. Nah, jadi kita akan memperbaiki IP address yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Nah, kita bisa cek dulu IP-nya pada router Debian. Kita cek dengan IP A. Nah, di sini terdapat npos 3, npos 8, dan npos 9. Nah, misal di power off, kemudian menjalankan kembali, maka kita harus melakukan if up npos 3, npos 8, dan npos 9 lagi. Hal itu akan merepotkan administrator, karena ditakutkan akan diremote dari jarak jauh, sedangkan IP address-nya hilang. Nah, caranya kalian bisa masuk dulu ke nano /etc/network interface. Di sini kita akan menambahkan auto pada npos 3, npos 8, dan npos 9.
kalian bisa lihat saja, nanti kalian ubah sama seperti punya saya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa simpan dengan Ctrl+X. Hingga nanti jika VM ini mati dan dinyalakan kembali, maka tidak perlu melakukan if up lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yakni konfigurasi resolver. Nah, jadi pada konfigurasi resolver ini, saya akan memastikan semua VM dapat mengakses internet. Jika sebelumnya melakukan ping 88 pada router Debian, namun ping tersebut belum memastikan bahwa VM-nya mendapat internet. Karena pertanda bisa mengakses internet adalah dengan ping google.com. Kita coba ping google.com client, apakah bisa? Google.com. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Jika VM-nya belum terakses internet, itu bisa menggunakan konfigurasi sudo nano /etc /resolve.conf. Kalian enter. Nah, pada bagian name server 127 ini bisa kalian tambahkan pagar saja untuk masukkan komen. Terus kalian bisa masukkan name server 888. Di sini kalian bisa simpan dengan Ctrl+X, Y, lalu enter. Nah, jika sudah, kita bisa coba lagi dengan ping google.com, apakah bisa? Nah, itu sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.